Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan salam serta salawat kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta kepada kaum muslimin dan muslimah hingga akhir zaman. Terkait dengan yang apa terjadi di Pulau Rempang, maka kami dari LBH Pelita Umat Korwil Sulawesi Selatan akan membacakan pernyataan sikap. Pernyataan hukum LBH Pelita Umat nomor 12 garis miring PH garis miring DPP LBH PU garis miring angka Romawi 9 garis miring 2023 tentang demi investasi rakyat dan tanah Melayu dikorbankan. Menyikapi yang terjadi pada rakyat dan tanah Melayu Rempang di Kepulauan Riau, DPP LBH Pelita Umat menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Sulaiman Darwis SH. Pertama, bahwa rakyat Melayu Rempang memiliki hak atas tanahnya. Mereka telah menempati ratusan tahun lamanya, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Hal ini berdasarkan dari kitab Tuhfaz An-Nafis karya Raja Ali Haji yang terbit perdana pada tahun 1890. Dijelaskan bahwa penduduk Pulau Rempang, Galang dan Bulang adalah keturunan dari prajurit Laskar Kesultanan Riau Lingga yang sudah mendiami pulau-pulau tersebut sejak tahun 1720 Masehi di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsah pertama. Dalam Perang Riau pertama atau pada tahun 1782 sampai 1784 melawan Belanda, mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah, salah seorang pahlawan nasional. Kemudian dalam Perang Riau kedua juga melawan Belanda pada tahun 1784 sampai 1789, mereka menjadi prajurit yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Riyad Shah. Anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini mendiami Pulau Rempang, Galang dan Bulang secara turun-temurun. Pada Perang Riau I dan Riau II, nenek moyang mereka disebut sebagai pasukan pertikaman kesultanan. Hal ini juga diungkapkan dalam sebuah arsip kolonial Belanda yang berjudul Verslag van en Bezoek aan de Orang Darat van Rempang pada 4 Februari 1930, yang arti laporan tersebut yakni laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Laporan ini ditulis di Tanjung Pinang 12 Februari 1930 dan dimuat dalam Descript for Industrial Land and Volcat del Aflevering pada tahun 1930. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menghormati hak tanah ulayat adat Melayu atau kampung tua dan memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mengurus administratif dan pengelolaan. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kedua, bahwa kami mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco City dicabut sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Rencananya di Rempang akan dibangun pabrik kaca dan solar. Pada Juli 2023, pemerintah menekan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Xinyi Group, perusahaan asal Cina. Perjanjian baru ini ditandatangani oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Chengdu, Cina, dan disaksikan Presiden Joko Widodo. Kami merasa heran dengan pemerintah yang terlihat ambisius
membangun proyek bisnis dengan cara mengorbankan masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang. Negara mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Bapak Mursalin. Yang ketiga, bahwa kami mengutuk keras bila mana ada tindakan represif, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan juga Galang, sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma dan kerugian materi. Dinamika pengerahan alat negara berupa aparat keamanan dalam kasus-kasus perampasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat menunjukkan dukungan penuh negara terhadap investasi, serta tidak adanya keberpihakan pada masyarakat yang telah menempati tanah tersebut lintas generasi. Yang keempat, bahwa pemerintah yang mengutamakan investasi dengan mengorbankan rakyat dan tanah Melayu Rempang adalah kebijakan kapitalistik dan kebijakan zalim serta melanggar hukum. Hal ini harus segera dihentikan. Kebijakan zalim bertentangan dengan konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah negara Indonesia mesti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh komponen harus dilindungi, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. Demikian Jakarta 17 September 2023 DPP LBH Pelita Umat dibacakan ulang oleh Korwil DPP LBH Pelita Umat Sulawesi Selatan, Mursalim SHI Ketua dan anggota Sulaiman Darwis SH. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.